Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Saskia dari Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung angkatan 2018. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Studi Kasus Pencegahan Air Asam Tambang di Tambang Lati dan juga Sambarawa pada PT Braukol. Jadi PPT ini berkenaan dengan tugas mata kuliah saya yaitu Sistem Penyelamatan Tambang. Baiklah, selamat menyaksikan dan semoga mendapatkan manfaat dari video ini. Baik, untuk studi kasus ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Waterman Sulistiana B. dan Hamzah Umar pada tahun 2015 dengan judul Studi Pencegahan Pembentukan Air Asam Tambang dengan Metode Enkapsulasi. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Geologi Pertambangan volume 1 nomor 17 pada bulan Februari 2015 di halaman 46 sampai 56. Baiklah, supaya presentasi ini lebih menarik, di sini saya telah menyusun agenda agar penyampaian materi lebih terstruktur. Nah, jadi yang pertama nanti akan saya sampaikan terkait lokasi penelitian, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Baiklah, yang pertama ini saya akan membahas terkait lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah konsesi PT Braukol Tbk, yang mana secara geologi lokasi penelitian termasuk ke dalam subcekungan Brau atau bagian cekungan Tarakan. Di sini kawan-kawan juga bisa melihat terdapat petanya, yang mana dalam garis geologinya sendiri lokasi tersebut berada dalam cekungan Tarakan. Selain itu, pada penelitian ini dilakukan studi sebaran NAF dengan melakukan identifikasi geokimia lapisan overburden yang didasarkan pada hasil kegiatan pemboran inti atau full coring dan pengambilan sampel pada dinding tambang, sehingga dapat diperoleh urutan stratigrafi batuan NAF dan juga PAF. Nah, jadi perlu kawan-kawan ketahui, batuan NAF itu merupakan seperti kepanjangannya ya, NAF itu non-acid forming, sedangkan PAF itu potential acid forming. Jadi kalau PAF itu berpotensi mengandung asam, sedangkan batuan NAF itu non, berarti tidak berpotensi mengandung tidak berpotensi menghasilkan asam, lebih tepatnya gitu. Jadi di sini juga saya meletakkan peta ya. Jadi yang di bagian kiri itu daerah penelitian pada pit Lati, sedangkan yang sebelah atas itu yang ada pit C2 yang lebih banyak warna birunya itu termasuk pit Sambarata. Jadi ada dua daerah lokasi penelitiannya. Oke, baiklah sekarang kita masuk ke bagian metode. Nah, pada penelitian ini metode yang dilakukan itu metode enkapsulasi ya, di mana lapisan tanah dan batuan penutup itu dipisahkan berdasarkan tingkat kesuburan dan komposisi kimia tanah dan batuannya, atau seperti yang sudah saya jelaskan tadi antara NAF dan juga PAF. Pencegahan pencemaran AAT atau air asam tambang ini dilakukan dengan menerapkan metode enkapsulasi pada area waste dump. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Edi dan kawan-kawannya pada tahun 2016, metode enkapsulasi itu bertujuan untuk menghindari terbentuknya air asam tambang dengan mencegah oksidasi mineral sulfida dan atau aliran air. Oke, ini merupakan bagian rinciannya ya terkait dari metode enkapsulasi. Nah, di mana penerapan metode enkapsulasi yang dilaksanakan itu dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ketinggian jenjang individu disposal itu kurang dari 10 meter. Di sini bisa kawan-kawan lihat pada slide berikut ini, saya tampilkan gambar yaitu terkait tinggi jenjang individu sekitar 10 meter pada disposal Sambarata. Jadi tinggi jenjangnya itu harus sekitar 10 meter supaya metode enkapsulasi ini bisa dijalankan.
Kriteria kedua yaitu kemiringan lereng tunggal disposal setelah tertutup topsoil itu maksimal 25 derajat. Nah, ini bisa dilihat juga pada gambar berikut. Kemiringan lereng tunggal disposal itu kurang dari 25 derajat dan backslope-nya itu kurang lebih 2%. Kriteria ketiga yaitu kemiringan bidang datar ke arah dalam dengan kemiringan rata-rata 2%. Dilakukan untuk membantu penyaliran air dan mencegah terjadinya erosi dengan cara memperlambat debit aliran air. Kriteria keempat yaitu lebar berm disesuaikan dengan ketinggian dan kemiringan jenjang keseluruhan serta manuver peralatan tambang. Dan kriteria kelima yaitu akses untuk aktivitas revegetasi dengan lebar sekitar 6 meter dan grade atau kemiringan jalan itu kurang dari 8%. Akses ini diperlukan untuk pemantauan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Jadi di sini kawan-kawan bisa lihat ya, untuk lebar berm itu mengikuti perjenjangan dan rem atau perputarannya itu digunakan untuk jalan revegetasi. Selanjutnya yaitu kriteria keenam, fasilitas drainase terletak pada kaki slope tiap jenjang timbunan, di mana penyaliran air ini digunakan untuk mencegah adanya genangan pada timbunan yang dapat mengakibatkan terjadinya presipitasi air. Selanjutnya dapat memicu reaksi pembentukan air asam tambang. Nah, untuk kriteria terakhir atau kriteria ketujuh yaitu fasilitas pada sediment pond atau kolam sedimentasi sesuai standar yang berfungsi untuk menahan laju sedimentasi dari disposal, mengendapkan padatan terlarut dan unsur logam dalam air. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian hasil penelitian. Nah, jadi berdasarkan analisis pasca enkapsulasi pada periode triwulan 4 tahun 2010 dan triwulan 1 tahun 2014 diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk disposal Lati itu cenderung menghasilkan AAT, sedangkan pada disposal Sambarata itu tidak cenderung menghasilkan AAT. Nah, jadi dari hasil ini kita bisa mengetahui bahwa ada ketidaksinkronan gitu ya, sesuai dengan tujuan dari metode enkapsulasi, di mana output yang dihasilkan seharusnya tidak ada kecenderungan pembentukan AAT, sedangkan pada disposal Lati terdapat kecenderungan. Nah, maka hal ini diperlukan analisis lanjutan mengapa metode enkapsulasi yang diterapkan pada disposal Lati masih menunjukkan kecenderungan pembentukan AAT. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan ya. Jadi setelah dilakukan analisis dan juga penelitian lebih lanjut, akhirnya diketahuilah bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan dalam penerapan metode enkapsulasi. Nah, adapun faktor yang dimaksud diantaranya sebagai berikut. Jadi, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari metode enkapsulasi. Nah, jadi yang pertama itu ada kualitas air. Nah, kualitas air ini pasti berhubungan langsung dengan kualitasnya yang didasarkan pada baku mutu lingkungan gitu ya. Kalau tidak memenuhi baku mutu lingkungan itu otomatis akan berpotensi cenderung menghasilkan AAT gitu ya kan, itu akan mempengaruhi keberhasilan dari metode enkapsulasi. Sedangkan untuk kualitas tanah itu pasti berkaitan dengan pH tanah, kapasitas tukar kation dan juga kandungan NAF dan juga PAF-nya, seperti itu kawan-kawan. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi di penelitian kali ini terdapat 4 kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan pertama yaitu hasil pemodelan menunjukkan 19,62% overburden Lati berupa NAF yang dinominasi oleh litologi sandstone, sedangkan 35,52% overburden Sambarata berupa NAF yang didominasi oleh litologi mudstone. Jadi kalau bisa kita lihat kawan-kawan ya, litologi sandstone itu berarti kan batu pasir ya. Nah, kalau batu pasir ini otomatis dia akan lebih mudah menyerap air gitu kan. Kalau lebih mudah menyerap air, otomatis air akan lebih mudah masuk dan itu akan mempengaruhi percepatan dari terbentuknya AAT. Sedangkan kalau pada overburden Sambarata itu NAF-nya memang NAF didominasi oleh mudstone.
Nah, mood stone ini pasti akan lebih memperlambat pengaruh dari pergerakan airnya. Jadi, wajar saja jika samba rata ini tidak berpotensi menghasilkan AAT. Selanjutnya, pada kesimpulan kedua yaitu enkapsulasi di disposal samba rata memberikan hasil konsisten terhadap pencegahan air asam tambang, yang mana pada periode awal pasca enkapsulasi menunjukkan kualitas air yang baik, sesuai dengan standar baku mutu lingkungan. Nah, setelah 3 tahun, disposal enkapsulasi samba rata tidak mengalami pembentukan air asam tambang. Ini menandakan bahwa enkapsulasi yang dilakukan pada disposal samba rata itu memberikan hasil yang konsisten ya, baik dari awal pasca enkapsulasi sampai dengan 3 tahun setelah enkapsulasi. Untuk kesimpulan ketiga yaitu pada periode awal pasca enkapsulasi, disposal lati menunjukkan kualitas air yang baik. Namun, setelah 3 tahun, disposal enkapsulasi lati mengalami kebocoran lapisan NAF sehingga kembali terkontaminasi membentuk air asam tambang. Dengan kualitas air limbah itu di bawah standar baku mutu lingkungan. Nah, hal ini disebabkan oleh lapisan NAF yang digunakan dalam enkapsulasi adalah sandstone. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, sandstone itu batu pasir ya, otomatis itu akan lebih mempercepat pergerakan airnya. Inilah yang mempengaruhi mengapa pada disposal lati itu terbentuk air asam tambang. Untuk kesimpulan keempat yaitu sifat kimia tanah disposal lati memiliki pH tanah sangat masam atau SM dan kapasitas tukar kationnya bernilai rendah yang mencirikan mineral kaolinit atau liat. Sedangkan pada disposal samba rata itu memiliki pH tanah masam atau M dan kapasitas tukar kation atau KTK-nya bernilai rendah. Nah, jadi dari tanahnya juga disposal lati ini lebih masam ya dibandingkan samba rata. Jadi wajar saja kalau di disposal lati itu memiliki kecenderungan terbentuknya AAT karena dipengaruhi oleh kualitas tanah dan juga kualitas airnya yang memang mendukung gagalnya metode enkapsulasi untuk diterapkan gitu. Jadi dari kesimpulan ini bisa kita ketahui bahwa pada penelitian yang dilakukan ini disposal lati itu menunjukkan kecenderungan AAT, sedangkan pada disposal samba rata itu tidak menunjukkan kecenderungan AAT. Bagaimana kawan-kawan terkait penyampaian metode enkapsulasi tadi? Cukup berkesan bukan? Saya harap kawan-kawan bisa mengambil hikmah dan juga manfaat dari metode enkapsulasi. Baiklah, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan satu quotes menarik, yaitu "You have to work harder for the things you want." Jadi, kawan-kawan harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kawan-kawan inginkan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tambang.